iblis itu marah-marah. Kenapa? Karena kok bisa ada seseorang yang terlepas darinya? Kok ada seseorang yang terlepas dari cengkraman iblis tersebut? Akhirnya orang tersebut melapor, iblis bawahnya tentara iblis itu pun melapor kepada panglimanya. Bagaimana tidak, dia dilindungi oleh amal-amal solehah. Ketika saya mau mengambil dari atas kepalanya, ternyata ada amalan solat. Ketika saya mau menarik dari bawah kakinya, ternyata ada amalan puasa. Ketika saya mau menarik dari arah kanannya, ternyata ada amal-amal di mana dia berjalan menuju ke masjid serta amal-amal kebaikan yang lain. Dari kirinya pun ternyata ada amal-amal yang melindunginya, sehingga saya tidak bisa untuk membawa orang tersebut. Ini karena apa? Dilindungi oleh amal, diliputi oleh amal-amal kebaikannya. Jadi yang menemani, yang melindungi, yang membawanya itu hanyalah amal solehah. Itu yang dilihat oleh Hatim al-Asom. Fa akhadtuha mahbuban li. Kemudian saya jadikanlah amal solehah itu sebagai kekasih saya. Itu kata Hatim selanjutnya, menerangkan kepada gurunya tersebut. Litakuna sirajan fi qabri, supaya amal tersebut menjadi penerang di dalam kuburan saya. Apalagi yang diharapkan selain amal solehah? Karena seberapa banyak harta yang dimiliki oleh seseorang tidak akan dibawa ke dalam kuburan. Wa tu'nisuni fihi wala tatrukani faridan, dan membuat saya tenang amal-amal soleh tersebut di dalam kuburan menemani saya, sehingga saya tidak merasa kesepian, sehingga saya tidak merasa sendirian. Itu yang faedah pertama yang disampaikan oleh Hatim al-Asom kepada gurunya. Rasulullah SAW pernah bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu aini fis salat. Saya dijadikan menyukai kepada sesuatu dari dunia kalian. Saya, kata Rasulullah, itu dijadikan oleh Allah menyukai terhadap sesuatu dari dunia kalian, yaitu wanita dan juga minyak wangi. Namun Allah menjadikan qurratul ain saya, sesuatu yang membuat hati ini tenang, mata ini tenang, di dalam apa? Fis salat, di dalam salat. Jadi ada mahbub, ada qurratul ain. Mahbub itu sesuatu yang dikasihi, sedangkan qurratul ain itu di atas daripada mahbub, sesuatu yang dicintai. Karena tidak semua sesuatu yang dicintai itu bisa menenangkan mata. Qurratul ain apa? Taqirrul ainu, yaitu membuat mata ini menjadi tenang. Karena tidak semua kekasih itu bisa membuat mata ini tenang ketika melihatnya. Banyak mungkin dia mencintai anak-anaknya, tapi ketika melihat anaknya bandel, mungkin ada sedikit jengkel sehingga tidak tenang mata ini melihatnya. Makanya Rasulullah SAW menjadikan qurratul ain di dalam beliau adalah solat, yaitu amal ibadah. Bagaimana tidak? Karena solat adalah kewajiban yang istimewa, yang atau hadiah daripada perjalanan Rasulullah yang sangat besar, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Hadiah terbesar yang dibawa oleh Rasulullah untuk umatnya ketika melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Perjalanan yang mana untuk saat-saat ini kita rayakan, yaitu di bulan Rajab, 27 Rajab, sebagaimana yang riwayat yang masyhur bahwasanya Isra Mi'raj terjadi 27 Rajab sebelum hijrah. Dan di perjalanan tersebut Rasulullah melihat keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa, sehingga dan di akhir perjalanan beliau mendapatkan kewajiban, yaitu sholat 5 waktu. Makanya sholat itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam, terutama karena sholat ini adalah tolak ukur, barometer
bagi seseorang tentang amal kebaikan yang lain. Kalau sholatnya bagus, secara otomatis amal-amal yang lain juga ikut bagus. Namun kalau sholatnya buruk, amal-amal yang lain pun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Buruk juga amal-amal yang lain. Kenapa? Karena sholat kalau benar-benar dikerjakan dan memenuhi syarat dan rukunnya, serta hadir di dalam sholat tersebut, dalam artian mengetahui bacaan-bacaan yang dibaca, mengetahui gerakan-gerakan yang dilakukan, serta menghayati makna-makna yang ada, tenang, khusyuk dan seterusnya, maka sholat tersebut akan menjaganya dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu bisa menjaga seseorang tersebut, orang yang melakukan sholat secara benar, dari perbuatan yang buruk dan mungkar. Makanya ini adalah merupakan kewajiban atau amal ibadah yang istimewa yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul. Sehingga apa? Sehingga sholat menjadi qurratul ain bagi Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian faedah yang kedua yang diperoleh oleh Hatim Al-Asham selama 30 tahun nyantri kepada Syakik Al-Balkhi adalah anni ra'aitul khalqa yaqtaduna ahwa'ahum. Saya melihat makhluk yang mana makhluk-makhluk tersebut mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan-keinginan mereka. Wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Dan mereka, para makhluk tersebut, bersegera untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu tersebut. Hawa nafsu tersebut. Fata'amaltu fi qouli ta'ala. Kemudian saya merenungkan firman Allah Ta'ala, yaitu wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbi, adapun orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, takut akan derajat Tuhannya, takut akan ancaman Tuhannya, wa nahan nafsa, dan menghalangi nafsunya, anil hawa, dari segala sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dicintai, maka apa balasan Allah kepada dirinya? Fa innal jannata hiyal ma'wa, karena maka sesungguhnya surga itulah tempat tinggalnya. Jadi orang yang takut akan ancaman Allah, takut dengan apa? Maka inilah yang dinamakan dengan takwa, takut akan ancaman Allah, takut akan neraka Allah, takut tidak bisa dekat kepada Allah, takut tidak bisa melihat Allah. Jadi takwa ada martabat-martabatnya, ada derajat-derajatnya. Orang awam takut akan ancaman Allah, takut akan neraka Allah. Kalau orang soleh, orang-orang wali, aulia Allah Ta'ala, takut akan tidak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena perjumpaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu akan merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali. Luar biasa nikmatnya ketika mata ini atau sesuatu ini bisa melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam kisah Isra Mi'raj, satu-satunya makhluk yang mendapatkan keistimewaan untuk bisa melihat Allah secara langsung adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sementara Nabiullah Musa alaihissalam pernah memohon kepada Allah agar diberi kesempatan untuk melihat Allah secara langsung, namun Allah tidak memberikannya. Kalau kamu ingin melihat, maka lihatlah gunung itu. Kalau saya ternyata apa? Ketika Allah menampakkan diri di atas gunung, gunungnya hancur dan Nabi Musa pingsan. Sehingga Nabi Musa tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat Allah secara langsung. Sedangkan Nabi Muhammad diberikan kesempatan untuk melihat Allah secara langsung. Namun tidak putus asa sampai di sini Nabi Musa. Nabi Musa tidak putus asa sampai di sini. Nabi Musa memohon kepada Allah agar walaupun tidak bisa melihat Allah secara langsung,
Namun beliau memohon agar bisa melihat orang yang bisa melihat Allah. Akhirnya doa Nabi Musa pun dikabulkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu Nabi Musa ketika berada di langit ke-6, ketika Nabi Muhammad diantar oleh malaikat Jibril naik dan nyampe ke langit ke-6, beliau bertemu dengan Nabiullah Musa. Kemudian saat itu belum sempat melihat Allah, belum sampai melihat Allah. Kemudian Nabi Muhammad terus melanjutkan perjalanan hingga langit ke-7 bertemu Nabi Ibrahim. Baru setelah itu ke Baitul Ma'mur. Dan setelah itu barulah berada ke Sidratul Muntaha, di tempat yang tidak ada satu makhluk pun bisa nyampe ke tempat tersebut. Dan disitulah Nabi Muhammad melihat Allah secara langsung. Melihatnya kayak apa? Wallahu alam. Itu yang tidak bisa kita ketahui. Yang penting di sini dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad melihat Allah secara langsung. Dan di situ Nabi Muhammad menerima kewajiban sholat 50 waktu. Ketika turun dan berjumpalah dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa mulai senang. Karena apa? Karena di situ Nabi Musa melihat sesuatu yang berbeda dari Rasulullah. Dari sebelum Nabi Muhammad melihat Allah dan setelah Nabi Muhammad melihat Allah, disitulah perbedaannya. Nabi Musa bisa melihat. Akhirnya di sini doa Nabi Musa dikabulkan, melihat seseorang yang pernah melihat Allah. Kemudian ditanya Nabi Muhammad oleh Nabi Musa, kewajiban apa yang diperintah, yang diterima untuk umatmu, wahai Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad pun menjawab, kewajiban sholat 50 waktu. Nabi Musa menasihati, ini terlalu banyak. Umat saya yang besar-besar saja tidak mampu untuk melakukan sholat 50 waktu. Bagaimana mungkin umat kamu yang kecil-kecil mampu melaksanakan sholat 50 waktu? Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi ke atas dengan memohon agar diturunkan. Akhirnya diturunkan 5. Ketika turun dan nyampe ke tempat Nabi Musa melihat sesuatu yang berbeda lagi, yang lebih menakjubkan. Ini sebenarnya politik dari Nabi Musa. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad bolak-balik untuk bertemu dengan Allah dan melihat sesuatu yang berbeda. Setelah Nabi Muhammad melihat Allah, kemudian turun dan ketemu Nabi Musa, akan melihat sesuatu sinar yang berbeda yang dipancarkan dari diri Nabi Muhammad SAW. Begitu seterusnya hingga akhirnya diturunkanlah kewajiban sholat 5 waktu hingga 5 rakaat, hingga 5 waktu. Setelah itu, ketika turun, Nabi Musa pun sebenarnya masih ingin Nabi Muhammad melihat Allah dan bisa melihat bagaimana perubahan yang dilihat oleh Nabi Musa dari diri Nabi Muhammad. Namun karena udah keseringan bolak-balik dan setiap balik diturunkan 5 rakaat hingga akhirnya 5 waktu hingga akhirnya tinggal 5 waktu, Nabi Muhammad pun malu. Ini astahi, saya udah malu lagi untuk kembali lagi untuk minta keringanan, hingga akhirnya diwajibkanlah sholat 5 waktu, yang mana pahalanya sama dengan 50 waktu. Karena apa? Innal hasanata bi asyri amsalihha. Kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kali. Jadi 5 waktu sama dengan 50 waktu. Itulah salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi faedah yang kedua yang disampaikan, yang didapat oleh Hatim adalah bahwasanya saya melihat makhluk, yang mana makhluk tersebut mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti keinginan-keinginan nafsu mereka. Apapun yang diinginkan oleh nafsu mereka ikuti. Hingga akhirnya saya pun merenungi firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih, barang siapa yang takut akan Allah Subhanahu wa taala, ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan takut seterusnya, wa nahan nafsa, dan juga menghalangi nafsu ini anil hawa, dari apa-apa yang
diinginkan oleh hawa nafsu tersebut, maka balasannya apa? Fa innal jannata iyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga itulah tempat tinggalnya kelak. Wa tayaqantu annal qur'ana haqqun shadiqun, dan saya yakin bahwasanya Al-Qur'an itu benar dan mengatakan sesuatu yang benar dan juga kenyataan. Fabadartu ila khilafi nafsi, maka saya bersegera untuk melawan hawa nafsu tersebut. Wa tashammartu limujahadatiha, dan saya bersiap-siap untuk memerangi nafsu itu. Wa ma matta'tu bihawaha hatta irtadat li ta'atillahi ta'ala wa anqadat laha. Saya tidak menuruti hawa nafsu tersebut, terus-menerus saya berusaha untuk melawan hawa nafsu. Apapun yang diinginkan nafsu, saya berusaha untuk tidak menurutinya, hingga akhirnya nafsu itu pun tunduk untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya nafsu udah tidak dipungkiri lagi. Nafsu merupakan sesuatu yang bahaya kalau dituruti. Apapun yang maka di sini Ibnu Athaillah pernah berkata, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anin nafs. Jadi pokok daripada setiap kemaksiatan, pokok daripada setiap syahwat yang muncul di dalam diri seseorang, juga pokok daripada sesuatu yang membuat seseorang itu lupa akan kewajiban, lupa akan Allah Subhanahu wa taala, apa? Ar-ridha 'anin nafs, ridha terhadap nafsu. Artinya apa? Setiap apapun yang diinginkan oleh nafsu itu selalu diturutinya. Itulah ridho terhadap nafsu. Apapun yang diinginkan, ingin makan enak langsung dituruti, ingin ini langsung dibeli, ingin itu langsung beli, tanpa dipikirkan, tanpa diperangi. Makanya para ulama, para aulia itu sampai memerangi nafsu walaupun dia menginginkan hal-hal yang mubah, hal-hal yang sifatnya sepele, hal-hal yang sifatnya boleh, itu diperangi, ditinggalkan. Apapun yang diinginkan tidak akan dijalankan. Karena sekali menuruti nafsu, maka akan terus-menerus menuruti nafsu itu. Makanya diibaratkan, Imam Busiri pernah berkata, wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbi radai wa in taftimhu yanfatimi. An-nafsu katifli, an-nafsu itu seperti anak kecil. Nafsu itu ibarat anak kecil yang masih bayi. In tuftimhu yanfatimi, in tuhmilhu syabba, in tuhmilhu, kalau kamu tinggalkan anak kecil tersebut, syabba, maka dia akan tumbuh dewasa ala hubbi radha, dalam keadaan masih suka menyusu. Jadi nafsu itu ibarat anak kecil. Kalau anak kecil itu dibiarkan, masih ingin nyusu, kok masih dikasih aja, udah umur 3 tahun masih ingin nyusu, dikasih, hingga akhirnya apa? Dia tumbuh dewasa, anak kecil itu masih suka nyusu, 5 tahun, maka gak heran, udah berumur 5 tahun, 6 tahun, udah masuk SD, masih suka nyusu ibunya. Gak heran, itulah nafsu. Kalau dibiarkan, maka dia akan semakin parah, semakin menguasai seseorang tersebut. Wa in taftimhu yanfatimi, tapi kalau umpamanya disapih nafsu tersebut, anak kecil itu disapih, ya bisa dimengerti disapih ya, dalam artian tidak dikasih untuk minum susu kalau udah waktunya. Jadi biasanya anak kecil itu kalau udah berumur 2 tahun ke atas itu disapih, dalam artian apa? Tidak diberi ASI, supaya apa? Tidak keterusan, tidak bandel. Yanfatimi, maka dia juga akan tersapih. Itulah nafsu, ibarat anak kecil. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqadatin, dan asal pokok daripada setiap taat dan juga kesadaran itu apa? Ada ridho minka anha, tidak adanya ridho darimu terhadap nafsu. Kalau kamu tidak ridho terhadap nafsu, apapun yang diinginkan nafsu kamu tentang, tidak kamu turuti, maka kamu akan mendapatkan ketaatan. Gampang untuk taat. Emang kalau dari awal nafsu itu rasanya itu pahit kalau ditinggalkan. Di awal-awal itu rasanya itu pahit.
sulit untuk meninggalkan nafsu tersebut. Orang yang sukanya ngopi lah gampangannya, orang yang sukanya ngopi, kok satu hari kok nggak ngopi, itu pusing kepalanya. Terus seperti itu. Kalau nggak dituruti, maka kepala ini akan pusing. Tapi kalau umpamanya itu kalau dari awal memang sulit, maka kepala akan pusing. Akhirnya apa? Ketika pusing langsung minum kopi, nggak jadi meninggalkan kopi. Tapi kalau umpamanya saat sekali ditinggalkan, pusing, walaupun masih terasa pusing, dan dibiarkan hingga terus menerus dibiarkan, akhirnya lama-lama juga akan terbiasa, akan hilang. Itulah nafsu. Awalnya memang sulit untuk meninggalkan apa yang diinginkan, namun kalau dilatih dari awal, sabar, terus hari kedua berikutnya juga masih kuat meninggalkan, hingga akhirnya lama-lama juga akan mampu, mudah untuk mengendalikan nafsu. Diceritakan oleh ada dulu sebagian raja pernah ngomong kepada sebagian masyayikh, kepada seorang guru thariqat, guru sufi, ngomong sebagian raja, hal laka min hajah. Seorang raja tersebut ngomong kepada seorang syekh, hal laka min hajah, apakah kamu memiliki hajat, kebutuhan untuk aku penuhi? Punyakah kamu hajat ataupun kebutuhan untuk aku penuhi? Kemudian syekh pun menjawab, kaifa atlubu minka hajatan wa anta asiru gulami. Bagaimana mungkin saya meminta kamu untuk memenuhi hajat saya, sedangkan kamu adalah tawanan dari budak saya. Bingung raja tersebut, bagaimana mungkin saya jadi jadi tawanan dari budak syekh tersebut. Sehingga karena penasaran tanya raja tersebut, qala kaif, bagaimana itu terjadi? Bagaimana mungkin saya seorang raja tapi saya menjadi tawanan dari budakmu? Kemudian syekh pun menjawab, an-nafsu abdi tuti'uni. Nafsu itu adalah budak saya, yang mana nafsu itu taat kepada saya. Apapun yang diinginkan nafsu saya tidak turuti, tapi apapun yang saya inginkan nafsu itu taat, tunduk kepada saya. Wa anta asirun laha tuti'uha wa tanfadhu ahkamaha wa tajri umuruha fika wa tatasarraf kaifa sya'at fi haqqika. Sedangkan kamu adalah tawanan daripada nafsu. Kamu menuruti apa yang nafsu inginkan, dan kamu memenuhi hukum-hukum yang nafsu tetapkan. Nafsu menetapkan bahwasanya kamu seperti ini, dan kamu pun menuruti apa yang ditetapkan oleh nafsu. Makanya di sini, bagaimana mungkin saya, kata syekh tersebut, saya meminta kamu untuk memenuhi kebutuhan saya, sedangkan kamu sendiri adalah tawanan daripada budak saya, yaitu nafsu. Ini mampu beliau untuk mengendalikan daripada nafsu tersebut. Kemudian fabadartu ila khilafi nafsi. Kemudian kata Hatim Al-Asam tadi, saya ketika melihat fenomena seperti ini, yang mana banyak sekali orang itu tunduk terhadap nafsunya, hawa nafsunya, maka saya sesegera mungkin untuk melawan nafsu tersebut. Hal ini sebagaimana akan bahayanya nafsu. Melawan nafsu itu sangatlah sulit sekali. Dan ini digambarkan oleh Rasulullah setelah pulang dari perang Badar. Raja'na minal ghazwil asghar ila ghazwil a'zam. Kita pulang dari peperangan yang kecil untuk menuju ke peperangan yang sangat besar, yaitu melawan hawa nafsu.
Mungkin dari sini, mungkin ini yang dapat Al-Fakir hadirkan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua bisa menundukkan nafsu, bisa melawan nafsu-nafsu, dan juga bisa mengamalkan apa-apa yang dinasihatkan oleh as-salafun as-salih, ulama ul amilin wal auliya ul muqarrabin. Hada minni wa astaghfiru minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.